Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang. Perkenalkan nama saya Sofaulia Khairina dengan NPM 45222 10144. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah program. Mari kita mulai. Nah, program yang saya buat adalah program penjualan tiket menggunakan inputan. Pada program ini memiliki beberapa fitur dan dan beberapa konsep dalam algoritma dan struktur data. Berikut adalah konsep atau materi yang digunakan dalam program ini ada struktur, pointer, ada TSDL linear singling list, SDL stack, quick sort secara descending, dan Fibonacci search. Pada materi struktur, penggunaannya ada pada struktur data tiket digunakan untuk menyimpan informasi tentang tiket pesawat. Struktur data ini terdiri dari beberapa atribut seperti harga tiket, penerbangan, tujuan, pendaratan, dan nomor kursi. Dan untuk materi pointer, dalam program ini terdapat penggunaan pointer untuk menghubungkan node-node dalam link list dan stack. Untuk ADTSDL linear singling list, digunakan untuk menyimpan dan mengelola daftar tiket pesawat. Setiap tiket diwakili oleh sebuah node dalam link list. Dan selanjutnya ada SDL, digunakan untuk SDL stack digunakan untuk mengimplementasikan struktur tumpukan atau stack dalam program ini. Pada stack ini tiket-tiket pesawat ditambahkan dan dihapus menggunakan operasi push dan pop. Selanjutnya, quick sort secara descending. Algoritma quick sort digunakan untuk mengurutkan tiket pesawat berdasarkan harga tiket secara menurun, descending. Dalam program ini, quick sort diimplementasikan secara rekursif untuk mengurutkan tiket-tiket dalam link list. Dan yang terakhir, materi Fibonacci search. Algoritma pencarian Fibonacci search digunakan untuk mencari tiket pesawat berdasarkan harga tiket. Algoritma ini bekerja dengan mencari posisi tiket dalam deretan Fibonacci untuk mempercepat proses pencarian. Selain itu, program ini juga memiliki beberapa fitur lain seperti menambah tiket, menampilkan daftar tiket dalam stack, menampilkan daftar tiket dalam link list, mengurutkan tiket, menggunakan quicksort, mencari tiket, menggunakan Fibonacci search, dan menghapus tiket terbaru dari stack. Untuk menjalankan program ini, pengguna dapat memilih fitur-fitur yang diinginkan melalui menu yang tersedia. Program akan mengambil input dari pengguna seperti harga tiket, penerbangan, tujuan, pendaratan, dan nomor kursi untuk menambah tiket pesawat dalam struktur data sesuai karena saya menggunakan inputan. Nah, berikut adalah coding program yang akan kita bahas. Yang pertama, saya menggunakan header include IOStream, include string, dan using namespace std. Selanjutnya pada bagian struktur data tiket, pada bagian ini kita mendefinisikan struktur data tiket dengan menggunakan struct. Struktur data ini memiliki beberapa atribut atau informasi seperti harga tiket, penerbangan, tujuan pendaratan, nomor kursi, dan pointer next yang digunakan dalam link list. Terdapat pointer, kita menggunakan pointer head untuk menunjukkan elemen pertama dalam link list. Selanjutnya kita mendefinisikan struktur data SDL stack untuk menyimpan stack tiket. SDL stack mempunyai dua pointer, yaitu top untuk menunjukkan elemen teratas dalam stack dan bottom untuk menunjukkan elemen terbawah dalam stack. Fungsi create stack. Fungsi SDL stack atau create stack digunakan untuk membuat SDL stack baru. Pada fungsi ini kita mengalokasikan memori untuk SDL stack, mengalokasikan memori untuk SDL stack, menginisialisasi pointer top dan bottom dengan null, dan mengembalikan ke SDL stack yang baru dibuat. Fungsi isTackEmpty digunakan untuk memeriksa apakah SDL stack kosong. Pada fungsi ini kita mengembalikan nilai true jika pointer top adalah null yang menandakan bahwa stack kosong. Fungsi pushStack digunakan untuk menambahkan tiket ke dalam stack. Pada fungsi ini kita mengubah pointer next dari new ticket untuk menyambungkan ke elemen sebelumnya yang ada di top stack.
Kemudian kita mengubah pointer top untuk menunjukkan ke new ticket sebagai elemen teratas stack. Jika stack sebelumnya kosong, kita juga mengubah pointer bottom untuk menunjukkan ke new ticket sebagai elemen terbawah stack. Selanjutnya, void display stack digunakan untuk menampilkan isi dari SDL stack. Pada fungsi ini kita memeriksa apakah stack kosong. Jika stack kosong, kita menampilkan stack kosong. Jika tidak, kita menampilkan atribut atau informasi tiket seperti harga tiket, pendaratan, penerbangan, tujuan pendaratan, dan nomor kursi untuk setiap elemen dalam stack. Fungsi display link list digunakan untuk menampilkan isi link list tiket. Jika link list kosong, akan menampilkan pesan link list kosong. Jika tidak kosong, kita akan menampilkan setiap atribut tiket pada setiap node dalam link list, sama seperti pada display stack. Fungsi add ticket digunakan untuk menambah tiket ke dalam link list dan SDL stack. Pada fungsi ini kita membuat node baru untuk tiket dengan menggunakan operator new. Kita mengisi atribut-atribut tiket dengan nilai-nilai yang diberikan sebagai parameter. Parameternya yang ini. Selanjutnya kita memeriksa apakah link list kosong. Jika link list kosong, kita mengatur head dengan node baru tersebut. Jika tidak, kita menghubungkan node baru dengan elemen yang ada di head dan mengubah head untuk menunjuk ke node baru tersebut. Akhirnya kita memanggil fungsi push stack untuk menambahkan tiket ke dalam SDL stack. Fungsi swap tickets digunakan dalam proses pengurutan quicksort untuk menukar posisi tiket. Pada fungsi ini kita menggunakan variabel sementara untuk menyimpan atribut-atribut tiket A. Variabel sementaranya ini ada tem harga, tem terbang, tem darat, dan tem kursi. Kemudian kita menukar nilai-nilai atribut tiket A dengan atribut tiket B, dan nilai atribut B dengan variabel sementara yang berisi nilai-nilai awal atribut tiket A. Fungsi partition digunakan dalam proses pengurutan quicksort untuk membagi daftar tiket menjadi dua bagian, berdasarkan pivot. Pada fungsi ini, kita menggunakan nilai harga tiket dari elemen terakhir sebagai pivot. Selanjutnya, kita menggunakan pendekatan two pointers untuk memindahkan elemen-elemen yang lebih besar dari pivot ke sebelah kanan pivot. Fungsi swap tickets dipanggil untuk menukar posisi tiket jika ditemukan elemen yang lebih besar dari pivot. Akhirnya kita menukar posisi pivot dengan elemen yang sesuai. Fungsi quicksort digunakan untuk mengurutkan daftar tiket dengan menggunakan metode divide dan conquer. Pada fungsi ini kita memeriksa kondisi-kondisi dasar untuk pengurutan, yaitu apakah low dan high tidak sama dengan null, apakah low dan high berbeda, dan apakah low dan high menunjuk next berbeda. Jika kondisi tersebut terpenuhi, kita memanggil fungsi partition untuk membagi daftar tiket menjadi dua bagian dan mendapatkan pivot. Selanjutnya kita memanggil recursive quicksort untuk mengurutkan bagian kiri pivot dan bagian kanan pivot. Fungsi Fibonacci search digunakan untuk mencari tiket dengan menggunakan metode pencarian Fibonacci. Pada fungsi ini kita menghitung angka Fibonacci yang terbesar, yang lebih kecil atau sama dengan harga tiket yang dicari. Selanjutnya, kita melakukan pencarian secara iteratif menggunakan two pointers dengan memanfaatkan angka Fibonacci sebagai jarak langkah dalam pencarian. Jika ditemukan tiket dengan harga yang sesuai, kita mengembalikan tiket tersebut. Jika tidak, kita mengupdate nilai-nilai Fibonacci dan menggerakkan pointer current ke elemen berikutnya dalam link list. Jika ditemukan tiket dengan harga yang sesuai pada langkah terakhir, kita mengembalikan tiket tersebut. Jika tidak, kita
kita kembali, kita mengembalikan 0. Fungsi delete last ticket digunakan menghapus tiket terakhir dari link list dan stack tiket. Jika link list kosong, maka akan ditampilkan pesan bahwa tidak ada tiket yang dapat dihapus. Jika tidak kosong, fungsi ini akan mencari tiket terakhir dalam link list dan akan menghapusnya. Selain itu, tiket terakhir juga akan dihapus dari stack jika stack tidak kosong. Nah, ini untuk penghapusan dalam link list. Ini untuk yang hapus tiket terakhir dari stack. Selanjutnya ada fungsi sort ticket. Digunakan untuk menuliskan tiket-tiket dalam link list menggunakan metode quick sort. Jika link list kosong, maka akan ditampilkan pesan bahwa link list kosong. Jika tidak kosong, maka fungsi ini akan menuliskan tiket-tiket dalam link list dan menampilkan hasilnya dengan memanggil fungsi display link list dan display stack. Selanjutnya ada fungsi print sorted tickets digunakan untuk mencetak tiket-tiket yang sudah diurutkan. Fungsi ini akan mengurutkan tiket-tiket dalam link list menggunakan metode quick sort. Kemudian akan mencetak setiap atribut tiket pada setiap node link list. Nah, di dalam fungsi main, kita membuat SDL stack baru dengan menggunakan fungsi create stack. Selanjutnya kita memulai loop menu yang dibuat untuk melakukan interaksi dengan pengguna melalui menu, melakukan switch case untuk memilih aksi yang diinginkan dengan pilihan menu. Yang pertama ada tambah tiket. Yang case pertama ada tambah tiket, meminta input dari pengguna untuk menambahkan tiket ke dalam link list dan SDL stack. Kita menambahkan tiket, menginput harga tiketnya, menginput penerbangannya, menginput tujuan pendaratannya, dan menginput nomor kursinya. Setelah itu akan menampilkan tiket berhasil ditambahkan. Dan yang kedua ada tampilkan stack tiket untuk menampilkan isi secara SDL stack. Akan memanggil display stack. Untuk yang ketiga ada dari tampilan link list tiket menampilkan isi dari link list tiket dengan memanggil link list tiket dan memanggil fungsi display link list. Yang keempat ada cari tiket atau case keempat cari tiket print sorted ticket stack. Mencari tiket mengurutkan tiket dalam link list menggunakan algoritma quick sort. Yang kelima ada cari tiket menggunakan Fibonacci search, mencari tiket berdasarkan harga menggunakan algoritma Fibonacci search. Dengan menginput harga yang ingin dicari, found tiket Fibonacci search key, found tiket jika sama dengan 0, tiket ditemukan, harga tiket, dan akan menampilkan harga tiketnya, penerbangannya, tujuan pendaratan, nomor kursi. Jika tidak ditemukan, maka tiket tidak ditemukan. Yang keenam ada hapus tiket terbaru pop, menghapus tiket terbaru dari link list dan SDL stack. Maka akan menghapus tiket terbaru. Yang ketujuh ada keluar dari program. Terima kasih telah menggunakan program ini. Akan menampilkan terima kasih telah menggunakan program ini. Sampai jumpa lagi. Keluar mengakhiri program akan terus berjalan sampai memilih opsi keluar. Default pilihan tidak valid, silakan kembali. Tidak sama dengan 7, kembali ke 0. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan jalankan program dan menampilkan hasil program yang saya buat.
Di sini akan menampilkan program cuan tiket pesawat. Selamat datang di penerbangan pesawat Sova Airline. Daftar harga tiket penerbangan pesawat Sova Airline Plan. Ada tiket penerbangan, harga tiket penerbangan, jam berangkat, tujuan pendaratan. Di sini terdapat menu tambah tiket, tampilkan stack tiket, tampilkan link list tiket, urutkan tiket secara quick sort, cari tiket Fibonacci search, hapus tiket terbaru pop, dan yang terakhir add keluar. Pilihan pertama adalah tambah tiket, yaitu masukkan harga tiket, penerbangannya. Kita masukkan lagi, masukkan harga tiket, Nah, di sini kita akan masuk ke tampilkan stack tiket dan akan menampilkan stack tiket. Yang ketiga, kita memilih 3, kita akan menampilkan stack tiket secara link list tiket. Dan keempat, kita akan menggunakan tiketnya. Nah, ini daftar tiket yang sudah diurutkan dari yang terbesar ke terkecil, karena ini secara descending. Nah, di sini kita akan mencari tiket. Saya pilih yang 2 juta. Nah, harga tiket yang ditemukan harga tiket 2 juta penerbangan Makassar tujuan Singapura nomor kursi 12. Jika kita pilih 6, terus tiket yang terbaru. Dan kita pilih melihat lagi. Tiket yang tersisa adalah 9.600. Air keluar. Dah. Dan terima kasih telah menggunakan program ini. Sampai jumpa lagi. Demikianlah video presentasi yang saya buat dan yang telah kebahas mengenai program penjualan tiket pesawat menggunakan beberapa konsep pemrograman seperti struktur data pointer, ADTS-DL Linear Singling List, SDL Stack, Quicksort, dan Fibonacci Search. Semoga presentasi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang menggunakan konsep-konsep tersebut dalam pemrograman. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.